Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda yang mulia, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh orang-orang yang berpegang teguh menjalankan syariatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perceraian, atau dalam bahasa agamanya yaitu tolak. Tolak berarti kalau ada laki-laki ditolak oleh perempuan berarti dicerai menurut bahasa agama. Nah, setelah orang melakukan pernikahan, bisa jadi ada yang mengalami kecocokan, ada yang mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangganya, dan ada juga mungkin yang menjalani rumah tangganya dengan ketidakcocokan, dengan cekcok terus dan ketidaknyamanan, atau mungkin terjadi penganiayaan dari suami terhadap istrinya. Maka agama memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami atau mendapati ketika menjalani rumah tangganya ketidakcocokan, ketidaknyamanan, bahkan mungkin penganiayaan. Solusinya apa? Maka solusinya ada berupa khulu, ada berupa tolak. Kalau tolak ini adalah hak dari milik dari si suami. Artinya yang bisa menjatuhkan perbuatan cerai atau tolak, yang bisa mencerai istri itu adalah si suami. Istri tidak bisa menceraikan dirinya sendiri kalau untuk tolak. Tapi walaupun perbuatan ini dibolehkan, perbuatan ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, dikatakan abghadul halali ilallahi at-talaqu. Perbuatan halal yang boleh dilakukan tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu, adalah cerai. Kenapa dibenci? Karena perbuatan tersebut mencerai-beraikan ikatan dua keluarga, ya, hubungan dari dua orang. Nah, yang berhak menceraikan itu adalah suami. Artinya suami yang berhak untuk menceraikan istrinya. Yang bisa mengucapkan kata cerai, maksudnya yang bisa mengucapkan kata cerai adalah suami. Istri tidak bisa mengucapkan kata cerai. Istri gak bisa bilang gue ceraiin lu, gak bisa. Yang berhak atau yang bisa, yang punya legalitas untuk mengucapkan kata cerai adalah suami. Artinya ketika suami mengucapkan kata cerai, jadi cerainya. Tapi ketika istri mengucapkan kata cerai, gue ceraiin lu, aku ceraikan kamu, tidak bisa. Nah, cerai ini dalam hadis Nabi bisa dilakukan dengan serius, bisa juga terjadi dilakukan dengan secara bercanda, santai, dan lain sebagainya. Maka suami harus berhati-hati ketika dia marah dengan istrinya, ketika dia lagi dongkol, gedek, berantem dengan istrinya, cekcok dengan istrinya. Jangan sampai terlontarkan kata-kata cerai, atau jangan sampai terucap dari mulut dia kata cerai. Kenapa? Sebab ketika suami mengucapkan kata cerai dengan kalimat yang sharih, maka jatuh tolak atau cerai antara si istri dan si suami. Artinya ketika sudah ada kata cerai, maka hubungan antara keduanya bukan lagi suami istri. Artinya putus pernikahan mereka berdua. Begitu. Baik diucapkan secara serius ataupun diucapkan secara santai. Serius misalnya ketika suami sedang marah,
Ketika suami sedang marah, pokoknya jadi istri apa kamu? Nggak bisa membahagiakan suami, nggak bisa melayani suami, nggak bisa menyiapkan hidangan buat suami, nggak bisa bebenah di rumah, nggak bisa masak. Kata istrinya, aku tuh udah berusaha bang, aku tuh sudah berusaha ya, semampu aku tuh ngurus anak segala macam, bersih rumah gitu. Masa bodoh gitu. Kata istrinya, kalau kamu udah nggak suka sama aku, sudah ceraikan aku. Nah, kata suaminya, oh begitu, baik, oke, aku ceraikan kamu gitu. Dalam keadaan marah, suami mengucapkan kata cerai, walaupun dalam keadaan marah dan apalagi dalam keadaan sadar si suami mengucapkan begitu, maka itu cerainya jadi. Artinya seketika itu ikatan pernikahan mereka berdua putus dan mereka bukan suami istri lagi. Nah, itu dalam keadaan serius. Bagaimana kalau diucapkan dalam keadaan bercanda? Kata Nabi, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wat talaqu war ruju'. Kata Nabi ada 3 perkara, salasun jidduhunna jiddun, seriusnya seandainya dilakukan dengan serius jadi, wa hazluhunna jiddun, dan seandainya dikerjakan dengan bercanda pun jadi. Apa itu? An-nikahu, pernikahan, wat talaqu, perceraian, war ruju'u, dan rujuk antara suami istri. Rujuk si suami merujuk istrinya. Yang 3. Berarti kalau istri diceraikan oleh suami, niatnya suami bercanda, tetap walaupun niat bercanda, perceraian itu tetap terjadi. Umpamanya istri dan suami pengantin baru lagi nonton TV tuh, sambil lihat televisi sinetron Ikatan Cinta, misalnya lihat Andin dan Aldebaran. Terus mereka bermesra-mesraan, suami pegang belai rambut istrinya. Mama ternyata cantik ya, kata istrinya. Ternyata papa juga cantik ya, papa juga ganteng ya gitu. Kata suaminya, mama, kalau papa ceraikan mau nggak? Mama mah terserah papa aja. Nah, kata suaminya, ya udah kalau gitu mama aku ceraikan ya. Papa jangan, kan aku cuma bercanda gitu. Nah, walaupun kata suami terus enggak papa bercanda kok. Nah, walaupun sambil bercanda, tapi ketika itu ucapannya adalah ucapan cerai, maka cerainya itu terjadi. Artinya seketika itu juga si istri bukan lagi pasangan buat suaminya. Suami bukan lagi pasangan buat istrinya, dan ikatan pernikahan mereka bubar atau putus ketika suami mengucapkan cerai, walaupun diucapkan dalam keadaan bercanda. Kenapa? Sebab Nabi bilang bercanda seriusnya jadi, bercandanya juga jadi. Maka suami hati-hati, jangan sampai terlontar atau terucap atau keluar dari mulut dia kata cerai kepada istrinya, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan bercanda, serius ataupun bercanda. Nah, terus ucapan apa saja yang harus dihindari, atau cerai itu macamnya bagaimana saja? Maka kata ulama, cerai itu ada 2 macam. Kata cerai itu ada 2 macam. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Atau bahasa sharihnya itu ada yang terang-terangan, kalimatnya jelas. Sharih itu jelas, terang-terangan, nyata. Atau ada yang kedua, kinayah. Kinayah itu dengan sindiran. Apa perbedaan antara kinayah dan sharih? Antara yang terang-terangan dengan yang sindiran. Yang sharih, yang jelas-jelas itu ketika diucapkan tidak perlu memakai niat, tidak perlu ada niat dari si suami. Ketika diucapkan otomatis pernikahan itu bubar atau ikatan pernikahan mereka putus.
putus seketika diucapkan oleh suami jika yang diucapkan adalah kalimat cerai yang kriterianya sharih atau jelas atau nyata. Adapun yang kedua, cerai yang diucapkan dengan kalimat kinayah atau sindiran itu perbedaannya adalah kalau ucapan cerai dengan kinayah atau sindiran harus membutuhkan perlu kepada niat dari si suami. Artinya suami mengucapkan kalimat itu niatnya cerai atau bukan atau yang lain gitu. Kalau dia niat cerai ketika mengucapkan kalimat yang kinayah atau sindiran, maka jadi cerainya kepada istrinya atau jatuh talaknya, cerainya kepada istrinya, atau ikatan pernikahan mereka putus kalau memang si suami niat ketika mengucapkan kalimat sindiran tersebut tujuannya adalah menceraikan istrinya. Mana contoh dari kalimat cerai yang kinayah dan mana contoh dari kalimat cerai yang berupa terang-terangan? Contoh kalimat cerai yang terang-terangan seperti kafarraqtuki ay sarrahtuki ay talaqtuki, yaitu kalimat yang berupa aku ceraikan kamu, talaqtuki, aku ceraikan kamu. Kedua, aku pisah pernikahan denganmu, atau aku putus pernikahan denganmu. Maka ketika kalimat itu diucapkan oleh suami, itu tidak perlu ditanya kepada suami niatnya ngucapnya apa bang, apakah cerai atau bukan. Karena ketika kalimat itu sudah diucapkan, itu maknanya jelas, tujuannya jelas. Ketika suami bilang aku ceraikan kamu, berarti tujuan dia memang menceraikan suami, dan gak perlu ditanya abang bercanda, serius, atau main-main, atau ada niat lain, gak perlu. Ketika diucapkan kalimat tersebut kepada istrinya, baik bercanda ataupun serius, seketika itu juga istrinya sudah putus hubungan pernikahan dengannya. Itu kalimat cerai yang berupa kalimat sharih. Lalu bagaimana contoh kalimat cerai yang berupa kinayah? Kalau cerai yang berupa kinayah adalah kalimat yang ketika diucap seperti tadi saya sampaikan, kalimat yang ketika diucapkan perlu niat dari si suami, apakah niatnya menceraikan atau yang lain. Contohnya bagaimana? Seperti begini, pulang sono ke rumah orang tua kamu. Terus misalnya lagi, angkat kaki dari sini, jangan tinggal di sini lagi. Itu. Atau misalnya, udah cari laki-laki lain aja, gitu tuh. Nah, itu kalimat cerai yang butuh kepada niat dari si suami. Artinya ketika suami mengucapkan kalimat tersebut, tidak otomatis pernikahan mereka bubar, gitu. Tidak otomatis pernikahan mereka putus, ikatan pernikahan mereka putus. Perlu ditanya kepada suami, itu suami kamu bang, kamu nyuruh istri pulang ke rumah orang tuanya, itu apa maksudnya? Apakah nyuruh nginep atau memang sudah ngusir, udah bukan istri lagi gitu? Oh, kata si suami, maksud saya pulang aja dulu nginep di sono, sama-sama pikiran, ya, sama-sama berpikir, sama-sama merenung. Sebab kalau di sini mungkin sama-sama marah, sama-sama lagi dongkol, sama-sama lagi panas hatinya, nggak bakal nyambung, nggak bakal ketemu. Oh begitu. Maka kalau begitu, umpamanya niatnya si suami, berarti pernikahannya masih tetap sah, tidak terjadi perceraian. Tapi kalau dia niatnya umpamanya, saya niat ngucapin itu karena memang mau cerain dia, berarti otomatis maka cerai. Itu.
Jadi kalau yang kinayah perlu kepada niat dari si suami, begitu. Nah, ketika suami menjatuhkan cerai kepada istrinya, suami punya 3 jatah menceraikan istri. Artinya 3 jatah menceraikan ini bisa suami bisa 3 kali menceraikan istrinya. Bisa 3 kali sekaligus diambil semua, atau diceraikan 1 kali, 1 kali, 1 kali. Misalnya begini, Zainab dinikahi oleh Jamal. Jamal ketika nikah 1 bulan setelah menikah, Jamal menceraikan si Zainab. Diceraikanlah si Zainab. Menikah di bulan Januari, awal Februari diceraikan si Zainab oleh Jamal. Berarti 3, kata Jamal diceraikan 1 kali, 1 cerai. Maka berarti Jamal masih mempunyai jatah untuk menceraikan si Zainab sebanyak 2 kali lagi. Setelah cerai ternyata Jamal menyesal. Di tanggal 1 Februari diceraikan, tanggal 1 Februari diceraikan, tanggal 5 Jamal rujuk dengan Zainab. Ternyata di akhir Februari pun Jamal dengan Zainab cekcok lagi. Setelah cekcok, Jamal mengucapkan, "Yaudah kalau gitu gue ceraiin lu." Ini berarti cerai yang kedua di akhir Februari. Karena sudah yang cerai yang kedua, berarti 3 dari jatah tolak atau jatah cerai yang menjadi milik atau hak si Jamal berkurang, kurang 2, berarti tinggal 1 kali lagi jatah Jamal menceraikan si Zainab. Akhir Februari diceraikan, tanggal 2 Maret ternyata Jamal rujuk lagi dengan Zainab. Setelah rujuk, ternyata di awal bulan Juli Jamal cekcok lagi dengan Zainab, dan di situ juga Jamal menceraikan si Zainab kembali. Di akhir bulan Juli ini, di awal bulan Juli ini Zainab diceraikan lagi oleh Jamal yang ketiga kalinya. Maka dengan demikian jatah untuk menceraikan si Zainab yang menjadi hak buat si Jamal itu sudah habis. Karena jatahnya sudah habis, maka Zainab dengan Jamal tidak bisa rujuk lagi dan tidak bisa kembali mengikat tali pernikahan. Kenapa? Sebab jatah cerai dari si Jamal sudah habis sebanyak 3 kali. Nah, jatah cerai yang 3 kali ini dari si suami bisa diberikan sekaligus, bisa dilakukan sekaligus. Misalnya Jamal di akhir menikah di awal Januari, di awal Februari menceraikan Zainab. Dia katakan, si Zainab bilang kepada Jamal, "Kalau gitu udah ceraiin aku." Kata Jamal, "Oke, siap, gue ceraiin lo." Kata si Jamal. Kata Zainab, "Cerai berapa bang?" Kata si Jamal, 3 sekaligus. Nah, berarti jatah yang 3 tersebut berkurang di saat Jamal, berarti jatah 3 tersebut habis total. Ini yang disebut namanya tolak bain kubro, tolak besar-besaran lah bahasa kitanya. Kenapa tolak besar-besaran? Karena 3 sekaligus, atau jatah yang 3 udah habis gitu. Karena jatah menceraikan 3-nya udah habis. Atau tidak sekaligus, dicicil kayak tadi 3 kali cicilan, 3 kali mencerai. Nah, setelah yang ketiga disebut namanya cerai, tolak bain kubro, atau bahasa kitanya tolak besar-besaran lah. Atau begini, di bulan Februari Jamal, di bulan awal Januari menikah dengan Zainab si Jamal. Di awal Februari lalu Zainab diceraikan oleh si Jamal. Berapa nih bang cerainya? Kata Jamal, 2 kali gitu. Nah, karena 2 kali berarti masih ada 1 lagi. Di akhir Maret Jamal menceraikan Zainab lagi, berarti habis. Karena tadi udah 2 di awal Februari. Di akhir Maret ceraikan lagi sekali lagi, berarti habis 3. Nah, jadi 3 itu bisa sekaligus, bisa 1-1, bisa 2-1, atau bisa 1-2 begitu. Cerai 1 kemudian nanti di akhir 2 begitu. Nah, ketika sudah habis 3 jatah ini, maka suami tidak bisa lagi
kembali mengikat hubungan atau mengikat tali pernikahan dengan istrinya, kecuali si istri sudah menikah kembali dengan laki-laki lain, dan sudah berumah tangga dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya yang baru. Nah, kalau si istri dengan suami yang baru cerai, baru boleh nikah dengan suami yang pertama. Begini misalnya, Jamal menceraikan Zainab 3 sekaligus di awal Februari, nikah di awal Januari. Maka Jamal dengan Zainab tidak bisa lagi kembali kepada ikatan pernikahan. Beda kasus dengan yang tadi, cicil 1 di akhir Februari, di awal Februari diceraikan. Kemudian tanggal 5 rujuk lagi, bisa kembali pada ikatan pernikahan. Kemudian di akhir Februari cerai lagi. Di awal Maret rujuk lagi, masih bisa. Di cerai yang kedua masih bisa kembali mengikat tali pernikahan. Di cerai yang ketiga di awal bulan Maret, Jamal menceraikan Zainab, cerai yang ketiga. Maka ketika cerai yang ketiga, Jamal masih ada rasa sayang kepada Zainab, Zainab masih cinta kepada Jamal, tapi karena sudah cerai yang ketiga, dua-duanya tidak bisa kembali mengikat tali pernikahan. Kenapa? Sebab sudah tolak besar-besaran, cerai besar-besaran. Maka caranya tadi, si Zainab harus menikah dengan laki-laki lain, sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian cerai dari suami yang baru. Misalnya Zainab dinikahi oleh Hasan, nikah dengan Hasan, kemudian sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian 2 bulan kemudian Zainab dan Hasan cerai, maka Jamal baru bisa menikah kembali dengan si Zainab. Gitu. Jadi ketika seorang menceraikan istrinya, maka dia punya jatah, suami itu punya jatah menceraikan istri sebanyak 3 kali. Lalu bagaimana kalau si istri tidak nyaman dengan suaminya, sering dianiaya, disakiti, dipukuli dan lain sebagainya? Bisa nggak si istri memaksakan untuk pisah dengan suaminya, untuk memutus tali pernikahan? Oh bisa, tapi bukan dengan cara cerai. Kenapa? Sebab cerai itu adalah hak milik dari si suami. Kalau istri bagaimana? Kalau si istri mengajukan kepada pengadilan atau melakukan, disebutnya namanya khulu. Istri membayar kepada pengadilan dengan jumlah yang ditentukan oleh suami, maka disebut namanya tolak khulu. Istri bisa membayar, misalnya suami menentukan, "Bang, saya cerai sama kamu, aku mau pisah sama kamu. Aku mau pisah sama kamu." Boleh, kata suaminya, bayar 1 juta, bayar 1 juta. Ketika suami bayar 1 juta, ketika istri bayar 1 juta, maka jatuhlah itu perpisahan, cerai, putus pernikahan antara Zainab dengan Jamal. Tapi tidak menggugurkan jumlah cerai, jatah cerai dari si Jamal. Itu disebut namanya tolak khulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.